أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Summa amma ba'du. Jamaah yang Allah cintai, kita bersyukur bisa kembali lagi di kajian tajwid kita. Salah satu dari bagian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ada tahapan-tahapan yang lain untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan cara membacanya sebagaimana yang Allah turunkan itu cuma satu saja. Dan sudah kita bahas, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu pada surat Al-Muzammil ketika Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Dan kita pun berusaha dengan mempelajari Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Kita berharap masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlina fil ardh, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Qila wa man hum ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu di muka bumi ini yang mereka adalah keluarga Allah? Karena Rasulullah pun menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlu Quran, mereka itu adalah keluarganya Allah di muka bumi ini, dan hamba-hamba Allah yang pilihan yang ada di muka bumi. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ketom bicara bilang keluarga saja, ini beta nih alhamdulillah, biar beta duduk begini-begini di masjid sini, tapi Presiden Jokowi itu juga kita ada hubungan keluarga lain. Itu orang eling kepala lain. Masya Allah. Keluarga dari mana ke mana? Ya keluarga sesama manusia. Biasanya ketemu begitu, kalau menyebutkan keluarga ada orang top, lalu ketemu sebutkan keluarga, itu ketemu rasa bangga. Jangankan keluarga, sekedar kenal saja. Oh ya beta kenal dia, antu kenal beta lah itu. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala bilang keluarganya Allah. Lalu tidak hanya cukup keluarga, di antara keluarga tentunya ada yang paling istimewa. Kalau bilang keluarga itu berarti dekat, tapi dari seluruh keluarga ada yang lebih istimewa lagi, dan mereka itu adalah ahlu Quran lagi. Jadi ketong berharap dengan ketong upaya duduk sama-sama di masjid, ketong kaji ilmu tajwid ini supaya ketong baca Al-Quran dengan baik. Harapannya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketong sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori ahlu Quran. Bagus. Dia bawa kemari. Sebelah kan. Ya, kita lanjutkan. Jadi ketong sudah membahasnya pada pekan lalu, yaitu huruf al-halq
huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Jadi sekedar untuk mereview kembali, yang pertama adalah aqsal halq, yang akan paling dekat dengan dada, jauh dari mulut, yaitu huruf hamzah lalu ha. Artinya hamzah yang paling ke dalam, habis itu baru urutan berikutnya adalah ha di atasnya. Lalu pada pekan kemarin juga katong bilang, terus setiap katong masing-masing riyadhah, katong latihan buat katong diri sendiri dari huruf-huruf yang katong sudah pelajari itu. Huruf jauf, huruf yang keluar dari katong rongga mulut ada 3. Lalu kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan katong sudah belajar akan ada 6 huruf. Dan caranya adalah buat huruf itu dia sukun, masukkan dengan harokat yang lain hingga katong tahu akan puntapat harokat. Lalu misalkan dibuatkan pada huruf hamzah, kita sukunkan jadi a, i, u. Huruf ha, a, i, u. Lalu sekali kita bikin dia menjadi berharokat, a, i, u, ha, hi, hu. Lalu kita pindah lagi ke yang dia berada pada wasatul halq, yang berada di pertengahan tenggorokan kita. Kalau Imam Khalil Khosri menyebutkan dia dekat dengan al-jauzah. Jauzah itu katong dong bilang, orang Arab bilang tufahul adam. Apa namanya ini? Ya, cakung, betul sudah, itu sudah. Dia berada di dekat situ, cakung itu, al-jauzah. Nanti keluar dari situ adalah 2 huruf. Huruf yang pertama adalah ain, berarti dia tingkatan di ketiga. Jadi tadi hamzah, ha, a, ain, lalu kemudian yang kedua adalah huruf ha. Kalau kita lihat di sini, itu yang ada kayak tanda kayak wifi itu, wifi, sinyal, kayak tanda sinyal tuh. Nah ini. Itu tempat di mana keluarnya huruf tersebut. Huruf ain itu terdapat dia menutup napas yang pertama mau keluar itu dia tutup. Jadi lihat di sini yang ada dia pun celah untuk keluar. Jadi angin yang keluar dari pita suara itu tertahan. Dan mizmar ini yang ketum bilang dia kerjanya adalah tutup. Mana yang mesti makanan masuk di lambung, mana yang mesti dia tutup supaya angin bisa masuk ke paru-paru. Ini dia menutupi sampai kena ke dindingnya hingga akan berbunyi a, i, u, a, i, u. Sudah latihan semua ke belum? Mesti latihan. Kalau saya nanti kotong pelajari sampai nanti terakhir, huruf terakhir nanti akan seng ada hasil. Kalau jadi sudah pagi-pagi itu bangun, ada habis sholat, ada seterusnya latihan dan akan 6 huruf ini a, e, u. Nanti bikin dia per harokat a, i, u. Nanti insyaallah nanti kotong ini akan. Lalu begitu juga huruf ha. Habis huruf ain, di atasnya huruf ha, dia dekat sekali. Ada, dia dekat sekali. Sebenarnya kalau kotong bahas kemarin kan kotong bilang 29 huruf hijaiyah itu akan masing-masing pun tanpa makhraj ada. Tapi dalam tenggorokan ini ada 6 huruf lalu dipetakan menjadi 3. Yang pertama tadi aqsal halq, yang kedua lalu wasatul halq ini. Huruf ha. Nanti huruf ha dia ada ketemu mizmar itu yang kecil ini. Yang kecil ini, mizmar ini dia masih ada space di sini, ada kosong. Sehingga nanti kalau suara yang keluar akan paling lembut sekali. Ah, Lalu kemudian buat berharokat ha, hi, hu.
Ini mesti latihan terus. Jangan sampai datang di sini baru kita kasih latihan nakal. Itu potong rugi double-double. Rugi waktu lagi dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah yang terakhir adalah adnal halq. Adnal halq itu maksudnya dia dekat dengan ketumpung mulut, jauh dari ketumpung dada. Artinya dia sudah di atas. Itu dua huruf, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Huruf ghain dia agak sudah dia di bawahnya ini. Ya kata bilang al-hanak, dia mereka di sini. Nanti kalau huruf kha, dia bukan tepatnya di sini lagi, dia agak sedikit di atas ini. Nah, tiap hari pun kita akan melatihnya menjadi ag, ir, ur, gha, ri, ru, akh, ikh, kha, khi, khu. Siap latihan ya? InsyaAllah latihan. Bilang Ustaz, kotong sutua jadi kotong susah bisa lagi. Mesti latihan. Yang Allah hitung itu adalah kotong niat. Begitu juga nanti beta biasa bilang para hafal Al-Quran. Ustaz, kotong sutua ini kotong bikin apa kotong hafal Al-Quran? Tetap hafal. Meskipun hari ini hafal satu ayat, hilang 10 ayat besok. Tetap hafal. Sebab Allah hitungnya dari sisi niatnya. Kalau niatnya ingin menghafal Al-Quran, niatnya ingin melantunkan Al-Quran dengan baik, kalau wafat pun Allah akan tetapkan kita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Mau jadi penghafal Al-Quran kan ketemu semua dapat syafaat, maka niat. Tapi niat itu mesti ada dia punya action. Mesti ada actionnya. Jangan cuma tinggal niat-niat terus, action yang ada. Niat tapi ada actionnya. Salah satu action untuk ketong bisa baca Al-Quran dengan baik, tiap hari latihan, meskipun belum betul-betul. Antara satu orang dengan orang lain kan berbeda. Sebenarnya ketong semua bisa, hanya persoalan waktu saja. Sebagian orang cepat, sebagian orang butuh waktu untuk pas dengan hurufnya. Jadi kemarin ketong bilang, belajar dengan Al-Quran, kalau putus asa, itu berarti bukan sadaqallahul azim. Itu bukan yang betul itu, sadaqallahul azim yang betul. Itu adalah belum bisa tetap semangatnya meninggi sampai kemudian dia baca Al-Quran dengan betul. Amin. Katong lanjut. Berarti ini katong pindah pergi di setelah tenggorokan, jauh tenggorokan, sekarang katong pindah ke lisan. Pindah ke lisan. Kata beliau, wal makhraju tsalits, makhraj yang ketiga, wa huwa makhrajun kulli wa fihi asyratu makharij juz'iyyah. Makhrajnya adalah al-lisan. Makhraj lisan. Kata bilang ada 5 ada pembagiannya ada 5. Ada 5, lalu katong subahas yang jauh, kemudian katong subahas yang halq. Sekarang kita mau baca, kita mau masuk ke al-lisan. Tapi sebelum kita masuk ke al-lisan, kita baru ingat ini, kita baru tulis. Supaya kita latihan langsung, kita lihat di surat Al-Fatihah. Nanti saya akan kasih tandanya. Bisa kan? Sampai. Oh iya, saya lupa. Mulai mestinya dari ta'awuz. Ihdinas siratal mustaqim. Di huruf apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
adanya di mana? Ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi huruf gha ghairil yang satunya berharakat, yang satunya lagi sukun. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nanti tiap hari terus akan ketong semua akan latihan begitu. Sekarang coba ketong pindah di surat Al-Baqarah. Ada sebagian huruf-huruf yang juga huruf jauf, begitu juga huruf yang halq juga ada pada surat Al-Baqarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nanti ada hukum tersendiri untuk membaca al-huruful muqatta'ah. Bagaimana cara membaca huruf al-muqatta'ah? Karena huruful muqatta'ah itu juga ahkam tajwid pun masuk di dalam. Alif, kenapa lam mim? Karena huruf lam itu akhirnya itu ada mim. Lam. Dia ketemu dengan huruf mim, dia kena di situ lagi, hukumnya di situ. Jadi mesti ditahan. Yang asal ketemu baca alif lam mim itu salah. Alif lam mim. Ya kalau asal baca alif lam mim selesai, dah salah semua. Sedangkan pada akhirnya yang huruf yang mesti jelas. Kayak alif lam ra. Boleh tahan di situ. Alif lam ra. Boleh. Ada dia, insyaallah nanti ada dia pun ini. Kita lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Akan di mana? Ha, yang di mana itu? Kata apa? Fi. Hudal lil muttaqin. Lagi ada huruf ha. Nanti yang kalau lihat mushaf itu ada titik 3. Pembahasannya nanti pada ahkam al-waqfu wal ibtida. Nanti kita akan bahas kenapa Ustaz yang lanjut dan seterusnya nanti kita akan bahas nanti di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Huruf apa? Gha. Dia adalah makhrajnya adalah makhraj apa? Halqi atau tenggorokan. Pokoknya ketemu ulang begini sampai huruf ini semua kita tanya-tanya begitu sampai aku paham sendiri insyaallah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akan ada kasing? Ada kasing? Siapa yang bilang ada? Yang bilang ada mesti diganti beta dulu sini. Seng ada. Seng ada huruf yang halqi. Ada kasing? Seng ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. What's wrong? Ada salah apa? Wa bil akhirati hum
Huruf apa? Pada kata apa tuh? Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Iwan, minta tolong ambil ini dari Johar situ. Lalu bagi buat jamaah. Itu beta minta anak-anak murid dong print ini lalu diperbanyak kasih buat jamaah. Kalau yang seng dapa itu berarti cari sendiri. Jangan bilang ustadznya kasih. Sudah luar biasa ustadznya kasih. Iya. Bantu dibagi buat jamaah. Itu kelihatan nggak seng? Hitam semua ya? Seng kelihatan betul Kalau itu kelihatan nggak seng? Seng ya? Sudah, yang penting dia pun yang tanda-tanda ini kelihatan kan? Itu yang Anda pengen. Sebenarnya yang paling poinnya itu adalah dia pun tanda-tanda yang kayak sinyal itu. Tanda-tanda sinyal itu. Itu yang menegaskan tentang tempat keluarnya huruf itu. Ya. Semua jelas Jelas semua itu yang dipegang. Kalau yang sendapat, nanti kalau begitu di print lagi lah. Nanti sendiri lah di print sendiri. Oke, baik. Kalau yang ini saya di print untuk umum. kalau alhamdulillah kalau ya insyaallah kalau seandainya sudah ada ustadz sini yang ngajar bahasa Arab, insyaallah nanti ketemu ngajinya nanti di print lah. Kayak kita begini di print buat semua orang lalu ngaji sama-sama insyaallah. Pelan-pelan lah. Entah kapan tapi kita tetap punya harapan besar, cita-cita besar. Akan ada saatnya di sini masjid ini orang akan baca kitab biduni harakat, tanpa ada harakat. Itu berarti menegaskan bahwa Kanawa ini itu dari tingkat kefahaman agama bisa dibilang sudah membaik. Cara kita beragama artinya sudah semakin baik, itu salah satu indikator. Nanti insyaallah dalam satu semester nanti ketong lihat perkembangan jamaah di sini pun baca Al-Quran bagaimana. Makanya beta secara pribadi memang mengharapkan memang ada yang bisa mengawasi masing-masing jamaah sendiri yang mengawasi diri. Biar satu semester 6 bulan berikutnya ketong bisa lihat, beta secara pribadi nanti ketong latihan bisa lihat kampung efek dari belajar ini apa. Kalau ada efek itu berarti ketong punya progres. Supaya ketong menjadikan masjid juga punya kalau ketong ada target, nanti ketong bisa lihat, bisa evaluasi seberapa jauh progresnya. Persoalan dunia ada evaluasinya, mesti ketong persoalan akhirat mesti ada evaluasi. Iya, kita lanjut. Al-makhrajul tsalits. Ketong masuk ke makhraj yang ketiga. Wa huwa al-lisan, yaitu lisan. Wa huwa makhrajun kulli wa fihi asyratu makharij. Ada 10 makhraj. Kalau makhraj al-jawf ada berapa huruf? 3. Rongga mulut ada berapa huruf? 3. Yang halkun atau tenggorokan ada berapa huruf? 6. Yang lisan ada berapa? 7. Sab'atu
Wa fihi asyaratu makharij. Ada 10 makharij. Fihi asyaratu makharij juz'iyah. Ada 10 makhraj. Lalu kemudian disebutkan wa hadhil makharijil asyara tanhasiru fi aqsahu wa wasatihi wa hafatihi wa tarafihi. Dari 10 makhraj ini kemudian ulama akan merangkum kembali. Dong bilang yang huruf-huruf kalau dari lisan ini ada 10 kemudian terangkum menjadi yang pertama yang keluar dari aqsahu, yang paling aqsa. Aqsa itu artinya yang paling jauh dari mulut. Berarti dia sudah dekat dengan halkun yang paling atas. Artinya dia berbatasan yang huruf yang paling atas halkun apa? Huruf kha dan huruf gha. Artinya huruf kha. Jadi dia paling di atas nanti. Ini kira-kira. Itu akan huruf qaf itu. Jadi yang pertama aqsahu yang paling atas, kemudian wa wasatihi. Ada yang bagian huruf yang keluar dari tengah lisan, wasatul lisan, tengah lisan. Wa hafatihi, dan keluar dari pinggir lidah. Kemarin waktu ingat kita sedikit kembali biar kotong ingat akang. Ini. Yang hafa itu lihat dari pinggir-pinggir ini nih, yang ada warna kuning itu. Kemudian di samping sini, akan mau samping di sini, itu namanya hafah, pinggir lidah. Akan pinggir lidah. Lalu yang terakhir adalah wa tarafihi, dan ujung lidah. Berarti ujung lidah situ. Jelas? Ada yang kurang paham? Jelas ya? Halo? Ini. Ini kayak beta rasa kayak semula rasa susah kah? Susah? Susah? Masa boleh? Interaksi dengan Al-Quran boleh bilang susah. Mesti bilang gampang. Karena Allah bilang apa? Walaqad yassarna, kami sudah mudahkan Al-Quran. Kalau rasa susah berinteraksi dengan Al-Quran, berarti katong yang bermasalah. Bukan Al-Qurannya, katong yang bermasalah. Tak tahu masalahnya apa? Ada utang ke apakah? Oke, lanjut. Kita tulisakan dulu. Ini sudah boleh katong hapus ya. Jadi nanti yang bagian ini nanti masing-masing jamaah katong ulang untuk melatihnya kembali lagi. Biar makhraj lisan. Yang ketiga, lisan. Ada 10 makhraj. Lalu dikumpulkan menjadi ada aqsa, wastun, hafah, dan torf. Dibuat menjadi 4. Jadi ada yang paling aqsa, yang aqsa maksudnya paling jauh. Lalu kemudian ada yang wastun atau tengah, wasatun. Lalu ada dari samping atau namanya hafah. Hafah atau pinggir. Pinggir lidah. Lalu yang terakhir adalah torfun, ujung lidah. Torfun, ujung lidah. Oke. Ini saya hapus saja. Biar nanti kau sebutkan huruf-hurufnya apa saja.
Itu apa itu? Wa awwalul di mana? Kok jadi beda ya? Ini. Amma aqsahu, adapun yang dimaksudkan dengan yang aqsa, artinya yang paling jauh dari lisan itu, ai ab'aduhu minal fam, yaitu yang paling jauh dari mulut. Ma'a qurbihi minal halq, dan dia dekat dengan tenggorokan. Fa fihi makhrajan, ada dua makhraj dari aqsa itu. Aqsa, yang dimaksud dengan aqsa adalah yang jauh dari mulut dekat dengan tenggorokan. Di situ ada dua makhraj. Al-awwal huwa makhrajul qaf. Yang pertama adalah makhraj huruf qaf. Ini. Takhruju min aqsa lisan mimma yalil halq. Dia keluar dari yang paling ujung, yang paling aqsal lisan, paling jauh dari lisan itu. Mimma yalil halq, yang setelah itu langsung ketemu tenggorokan. Ma'a ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Lalu akan bersentuhan dengan al-hanak. Hanak kata bilang, hanak kemarin kata bilang langit-langit yang al-hanak al-a'la ini yang bagian atas. Ini hanak. Nah, ini kemarin kata sempat bilang adalah dia ada hanakul azam, ada hanak yang tulang, itu yang depan sini itu keras. Yang belakang itu dengan hanakul laham. Itu hanak yang daging. Nah, ini dia suka di sini. Kalau di sini kan ketemu di sini kan paling keras nih. Nanti kalau di sini dia soal lembut. Nah, itu huruf qaf. Jadi, ayo ketong ini lagi bikin akal lagi supaya ketong tahu akan pung cara keluar, yaitu sukunkan huruf qaf. Aqqa, iqqa, uqqa, aqqa, iqqa, uqqa, qa, qi, qu. Berarti itu akan tanpa keluar. Jadi sesuaikan teori tadi yang antum bilang, akan keluar itu di paling aqsa al-lisan, yang setelah itu langsung akan ketemu dengan tenggorokan. Jadi dia berbatasan dengan tenggorokan. Jadi ketong bikin akan tadi itu ak, tapi kalau misalnya ketong rasa dia seng keluar dari yang perbatasan dengan mau masuk di tenggorokan, itu berarti bukan huruf qaf. Ak, itu berarti bukan. Itu berarti huruf qaf biasa. Bukan qaf. Ak, iq, uq. Aqqa, iq, uq. Qa, qi, qu. Tinggal ketong latihan terus. Nanti insyaallah pekan depan ketong mulai, ketong cari ayat yang ada huruf qaf ini, insyaallah. Kemudian berikutnya adalah al-makhrajus ats-tsani, yang lalu kemudian yang keluar huruf yang kedua, yaitu makhrajul kaf. Kaf. Fahiya takhruju min aqsal lisan. Dia keluar juga dari aqsal lisan. Mimma yalil halq ma'a ma yuhadhihi minal hanakil a'la aidan. Ya, dia keluar juga hampir sama kayak huruf qaf itu, cuma bergeser sedikit. Itu ininya. Supaya ketong lihat dia perbedaan, kita kasih kembali lagi. Itu huruf qafnya di situ, sedangkan huruf kaf di sini. Ulang lagi ya. 1, 2. Ak, ik, uk. Nanti ada beberapa sifat yang ketong huruf kaf itu tidak boleh sampai dia kas keluar angin terlalu kuat. Ak, jadi ketong lihat di situ, ini di gambar itu ada gaseng yang ada di tangan. Jadi dia mesti bersentuhan dengan al-hanakul a'la. Dari situ nanti baru kemudian keluarlah huruf kaf itu.
Jadi al-aqsa ini ada dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Tadi ketong baru baca hudal lil muttaqin. Itu huruf qaf. Kitabun Dzalikal kitab. Huruf kafnya. Ka. Unzila min qablik. Ada dua huruf sekaligus, qa dan kaf belakangnya. Min qablik. Lalu beliau sebutkan di sini khusus untuk huruf kaf, illa anna makhrajaha asfalu min makhrajil kaf. Huruf kaf itu makhrajnya dia lebih geser sedikit dibandingkan dengan huruf kaf tadi. Qaribun min wasatil lisan, dia dekat dengan pertengahan lidah. Min wasatil lisan. Fal qafu qaribatun minal halqi ba'idatun minal fam. Huruf qaf itu dekat dengan tenggorokan dan dia jauh dari mulut. Wal kafu, adapun huruf kaf, ba'idatun minal halqi, dia jauh dari tenggorokan, qaribatun minal fam, dan dia dekat dengan mulut. Wa in kana kullu minhuma yakhruju min aqsal lisan, meskipun keduanya keluar dari satu makhraj yang namanya aqsal lisan. Oh, sudah tarhim. Berarti pembelajaran akan usai. Kita kira itu saja. Insyaallah nanti pekan depan baru kita lanjutkan dengan huruf yang berikutnya, yaitu yang keluar dari wasatul lisan. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT berikan panjang usia, kita lanjutkan lagi kajian kita insyaallah. Saya kira demikian. Ya. Azan saja, jadi pakai waktu itu saja, tarhim. Iya, pakai waktu tarhim saja. Ini masih tarhim ya? Tinggal berapa menit lagi? Berapa menit ada? 45. Azan, langsung azan saja yang bisa tarhim. Sudah baik. Oke. Sekarang kita kasih pindah sedikit ya. Wa amma wasatul lisani fatakhruju minhu ma yuhadhihi min al-hanakil a'la al-huruf ats-tsalatsah. Yang keluar dari wasat pertengahan lisan lidah itu ada 3 huruf. 3 huruf. Fashi al-jimu, yang pertama huruf jim. Fashinu, kemudian huruf shin. Fal ya'u, kemudian huruf ya yang bukan huruf mad. Kalau huruf ya yang mad, dia keluar dari makhraj apa? Jauh. Kapan itu? Saat huruf ya dia sukun dan sebelumnya berharakat kasrah. Ingat baik-baik. Kalau huruf ya dia sukun, dia mati, akampung sebelum itu ada harakat kasrah, maka dia tidak keluar dari wasatul lisan, tapi dia keluar dari jauh. Ini yang kemarin kita kasih ingat kembali, yaitu ada huruf ya begini atau ke begini. Sebelum ini dia ini sukun, sebelumnya itu ada harakat kasrah. Itu berarti dia keluar dari rongga mulut. Tapi kalau misalnya dia seng begitu, artinya dia berharakat, huruf ya-nya berharakat, lalu dia tidak sukun atau sebelumnya tidak didahului oleh harakat kasrah, maka dia keluar dari wasatul lisan, keluar dari tengah lisan.
Antum bisa disebutkan sini. Wal muradul ya bil ya'i ghairul maddiyah. Yang dimaksudkan dengan huruf ya itu ya yang bukan huruf mad. Yang beta bilang ini. Wahia al mutaharrikah, yaitu huruf ya yang berharakat. Harakatnya apa? Harakat yang dhammah atau fathah atau kasrah atau dia sukun mati setelahnya huruf sebelumnya itu huruf fathah. Jadi kalau begini, misalnya begini, huruf ya ini dia sukun begini, tapi sebelumnya itu ada harokat fathah. Berarti dia yang keluar dari makhraj jauf. Dia keluar dari makhraj tengah lisan. Tapi kalau misalnya dia fathah, itu berarti dia dari jauf. Tapi kalau tadi kasroh, kalau dia fathah berarti dia dari tengah lisan. Tapi kalau misalnya dia kasar berarti dia dari makhrajnya keluar dari jauf. Ataukah huruf ya ini dia berharokat fathah atau kasrah atau berdhammah. Berarti cuma satu saja yang dia keluar dari jauf, yaitu saat huruf ya-nya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah. Mulai agak pusing-pusing? Ulama? Alhamdulillah, boleh bilang pusing. Karena ini Al-Quran semuanya itu berbahagia semua. Ya, sudah azan. Ini baru prolog saja ini rupanya. InsyaAllah nanti ini huruf jim, ini huruf shin, dan ini huruf ya yang bukan mad. Sudah pas ya? 45? Iya. InsyaAllah nanti pekan berikutnya baru ketemu masuk dengan harakat yang dari wasat tengah lisan. InsyaAllah kita berharap yang sudah hadir terus. Kalau satu kali terlambat itu berarti ada beberapa penjelasan yang hilang. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.